Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan pembahasan materi bab selanjutnya, yaitu bab ketiga tentang bab matriks ya. Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Nah, ini ada bab 3 yaitu matriks untuk kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Nah, yang pertama ada konsep metrik. Konsep metrik itu ada pengertiannya dari pengertian matriks, yaitu sekumpulan bilangan yang tersusun menurut baris dan kolom dan ditempatkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, bilangan-bilangan pembentuk matriks disebut elemen matriks atau anggota matriks. Nah, kurung biasanya seperti ini, kurung sikunya seperti ini. Nah, bilangan-bilangan pembentuk matriks atau anggota atau elemen sama aja, yaitu ini anggota-anggotanya atau elemen-elemennya. Nah, kalau ke samping itu disebut baris. Jadi ini, baris pertama, kalau ke samping disebut baris. Seperti ini. Nah, kalau ke samping disebut baris seperti ini, baris pertama, baris kedua, seperti ini, baris ketiga. Nah, kalau yang ke bawah itu disebut kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Bisa ya? Nah, selanjutnya misalkan di sini ada tabel, ada jenis pensil A, B, dan C. Nah, data penjumlahannya misalkan kota P, kota Q, dan kota R. Nah, dari tabel ini kita ubah menjadi bentuk matriks. Nah, kita misalkan bentuk matriksnya yaitu bentuk matriks A. Nah, ini. Nah, unsur-unsur atau elemen atau anggota dari matriks A yaitu baris ke I dan kolom itu ke J. Jadi baris itu I, kolom itu J. Sehingga ditulis A, I, J. Anggota I, J. Anggota A, I, J. Nah, elemen atau anggota A11. Berarti yang mana? Berarti kita cari A11. Berarti baris pertama. I itu baris kan ini. Baris pertama. Terus kolom pertama. Nah, dia ketemunya di mana? Ternyata di 25. Nah, selanjutnya. Ini Ibu hapus dulu. Sekarang elemen atau anggota A13, berarti baris pertama, ini ya, kolom ke-3. Nah, ketemunya di mana? Di 40. Nah, sekarang elemen atau anggota A23, berarti mana? Baris kedua, kolom ke-3. Ketemunya di mana? Di 11. Nah, selanjutnya elemen atau anggota A32. Baris ke-3, kolom ke-2. Ketemunya di mana? Baris ke-3, kolom ke-2, yaitu 20. Nah, selanjutnya elemen anggota A33, berarti baris ke-3, kolom ke-3, ketemunya yaitu di 34. Nah, setelah itu ada yang kedua, ordomatriks. Nah, penulisan matriks itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, misalkan seperti tadi matriks A, A-nya huruf besar. Nah, sini kita Ibu misalkan matriks P, yaitu berordo M kali N, di mana M itu adalah baris dan N itu adalah kolom. Sehingga penulisan ordonya ditulis P M kali N. Contoh di sini ada, tentukan ordo dari matriks berikut. Nah, ini matriks P-nya, nih ya. Nah, barisnya ada berapa? 1, baris itu ke samping. 1, 2, 3. Berarti
3. Kolom itu ke bawah 1, 2, berarti P3 kali 2. Nah, yang B, matriks A. Barisnya ada berapa? 1, 2. Kolomnya itu ke bawah 1, 2, 3. Berarti 2 kali 3. Yang C itu barisnya berapa? 1. Kolomnya 1, 2, 3. Berarti 1 kali 3. Barisnya 1, kolomnya 3. Nah, kalau yang D, matriks C yaitu barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Kolomnya ke bawah 1. Berarti ordonya 3 kali 1. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jenis-jenis matriks. Nah, yang A ada matriks baris dan matriks kolom. Nah, matriks kolom yaitu suatu matriks yang mempunyai ordo M kali 1. Jadi barisnya bisa banyak, tapi dia hanya satu kolom. Itu disebut matriks kolom. Seperti ini. Misalkan matriks B. Nah, dia barisnya ada banyak. 1, 2, 3. Kolomnya hanya ada 1. Yang ini barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya 1. Sehingga 5 kali 1. Yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti barisnya 4, kolomnya 1. Nah, sedangkan matriks baris yaitu suatu matriks yang mempunyai ordo 1 kali n. Jadi kebalikannya dari matriks kolom. Kalau tadi barisnya yang banyak, nah kalau matriks baris kebalikannya kolomnya yang banyak. Misalkan di sini ada matriks Q. Nah, dia barisnya hanya ada 1. Tapi dia kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ordonya 1 kali 4. Yang R, dia barisnya hanya ada 1. Tapi kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ordonya 1 kali 5. Nah, yang B atau jenis kedua, matriks 0. Yaitu jika semua anggota matriks merupakan angka 0. Nah, jadi ini matriks A, dia berordo berapa? Baris 2, 2, kolomnya 2. Jadi 2 kali 2, dia anggotanya 0 semua. Nah, ini juga sama. Nah, selanjutnya, yang C, matriks persegi. Yaitu suatu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama mempunyai ordo M kali N. Jadi baris dan kolomnya dia sama. Seperti ini. Yaitu A 2 kali 2 ordonya. Yang ini 3 kali 3. Ya. Untuk simbol matriks itu huruf boleh bebas. Nah, selanjutnya yang D, matriks diagonal, yaitu matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota lainnya adalah 0. Jadi diagonal utamanya sekurang-kurangnya satu bilangan tetapi bukan 0. Seperti ini. Ya, diagonalnya berarti min 7, 5. Nah, ini diagonalnya 2, min 3, 1. Nah, sedangkan anggota lainnya yaitu 0. Nah, yang E, matriks skalar, yaitu jika anggota A11, A22, A33, atau ini sama saja diagonalnya ya, ini ke samping ini, itu sama dengan K, di mana K itu adalah suatu bilangan bukan 0 dan bukan 1. Jadi diagonalnya bukan 0 dan bukan 1. Oke. Kalau dia berupa 1 diagonalnya, nah dia sama aja kalau masuk ke dalam matriks identitas, yaitu jika matriks skalar nilai K atau diagonalnya yaitu 1. Diagonalnya 1 itu disebut matriks identitas. Selanjutnya matriks transpos, yaitu mengubah baris menjadi kolom atau sebaliknya, kolom menjadi baris. Nah, biasanya ditulis A pangkat T, T-nya boleh besar atau boleh kecil. Nah, sebenarnya sama aja, tapi biasanya dia T-nya T besar, A pangkat T. Nah, di sini, misalkan matriks A-nya seperti ini. Nah, tadi kan syaratnya mengubah baris menjadi kolom. Boleh baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris, sama aja. Nah, sini baris pertama Ibu ubah menjadi kolom. Tadinya dia ke samping. Nah, berarti kita ubah menjadi ke bawah. Nah, baris kedua tadinya ke samping, ubah menjadi kolom kedua ke bawah. Nah, baris ketiga tadinya ke samping, ubah menjadi kolom ketiga, jadi ke bawah seperti ini posisinya. Sama seperti yang ini juga, yang B. Baris pertama,
tadinya ke samping diubah jadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, selanjutnya yang B yaitu kesamaan dua metrik. Nah, syarat kesamaan dua matriks. Nah, dua matriks dikatakan sama, misal matriks A sama dengan B, yaitu jika memenuhi yang pertama ada ordo matriks A itu harus sama dengan ordo matriks B. Ya. Nah, syarat yang kedua yaitu anggota-anggota yang bersesuaian atau seletak juga harus sama angkanya. Nah, contohnya yang pertama, nah, sini ada diketahui matriks A dan matriks B. Jika A sama dengan B, tentukan nilai X dan Y. Nah, sini ada, nah, A sama dengan B. Kita jajarkan, matriks A sama dengan matriks B. Nah, ini yang seletak, berarti 3 seletak posisi kiri bawah 3. Sudah sama-sama 3. Nah, posisi pojok kanan bawah 5 anggotanya. 5, 5. Nah, berarti yang 2X letak sama 8. 2X sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 dibagi 2. Sama dengan 4. Nah, sekarang yang ada huruf Y-nya mana? Variabel Y-nya 4Y. 4Y itu seletak sama min 4. Berarti 4Y sama dengan min 4. Berarti Y sama dengan min 4 dibagi 4. Sama dengan min 1. Sehingga untuk memastikan atau apakah sudah sama matriks A sama dengan matriks B, berarti kita masukkan ini tadi X-nya sama dengan 4, berarti 2 kali 4, terus Y-nya sama dengan min 1, 4 kali min 1, sehingga ini 8 sama min 4, 3, 5. Nah, ternyata di sini sudah sama ya, sudah terbukti, berarti ini sini 8, 8, min 4, 3, 3, 5, 5, sudah sama. Contoh yang kedua, diketahui matriks P-nya seperti ini dan matriks Q-nya seperti ini. Nah, jika P transpos sama dengan Q, tentukan nilai A, B, C, dan D. Nah, jadi ini ada syaratnya nih. Kita ubah dulu P-nya menjadi P transpos. Nah, tadinya ini kan jadi kolom, kita ubah jadi baris pertama. Kolom kedua kita ubah menjadi baris kedua, jadinya ke samping. Nah, sehingga P transpos sama dengan P. Nah, yang mana dulu nih? Kita cari yang langsung ketemu hasilnya. Yaitu bisa nih 3B seletak sama 3. Misalkan kamu mau 2A min 4 seletak sama B min 5. Sedangkan A sama B-nya kita belum tahu. Misalkan kamu mau D plus 2A sama posisinya seletak dengan 3A min C. Tapi kita belum tahu nilai A sama C sama D-nya nggak ada. Nah, yang bisa langsung ketemu yang mana? Ternyata B sama C bisa langsung ketemu nih. Untuk yang B berarti 3B seletak sama 3. Jadi 3B sama dengan 3. B sama dengan 3 dibagi 3. Berarti B sama dengan 1. Nah, ini 2C seletak sama mana? Sama 6. Berarti 2C sama dengan 6. Berarti C sama dengan 6 dibagi 2. Berarti C sama dengan 3. Nah, berarti B sama C-nya udah didapat. Berarti kalian mau nyari yang mana dulu? Nah, ini 2A min 4 seletak sama B min 5. Nah, kita masukkan 2A min 4 sama dengan B min 5. B-nya tadi berapa? 1. Jadi 2A min 4 sama dengan 1 dikurang 5. 2A min 4 sama dengan min 4. Min 4 ini pindah ruas jadi plus 4. Berarti 2A sama dengan 0. A sama dengan 0 dibagi 2. Sama dengan 0. A-nya didapat 0. Baru kita cari yang mana nih? D plus 2A seletak sama 3A min C. Nih. D plus 2A sama dengan 3A min C. D plus A-nya tadi berapa? 0. 2 kali 0, 0. Sama dengan 3 kali 0, 0. C-nya berapa? 3. Berarti min 3. D plus 0, D 0 dikurang 3, min 3. Didapat D-nya min 3. Sehingga didapat A0, B1, C3, D-nya min 3. Bisa untuk kesamaan dua matriks. Nah, yang C, operasi hitung matriks. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, dia dengan yang seletak ya, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan.
tinggal dijumlahkan atau dikurangkan dengan posisi yang sama. Nah, jika diketahui matriks P-nya seperti ini, matriks Q-nya seperti ini, maka tentukan P plus Q dan P min Q. Nah, berarti P plus Q-nya, P plus Q, berarti matriks P ditambah matriks Q. Nah, berarti tinggal 10 seletak sama 2, berarti 10 tambah 2. 2 seletak sama 2, berarti 2 tambah 2. 4 seletak sama 8, berarti 4 ditambah 8. 1 seletak sama 1, jadi 1 ditambah 1. 3 seletak sama 0, berarti 3 ditambah 0. 5 seletak sama 1, berarti 5 ditambah 1. Nah, ini hasilnya berarti 12, 2, 4, 3, 12, 6. Nah, pengurangan juga sama, dikurangkan dengan posisi yang seletak. Sama kayak penjumlahan. Sehingga didapat 80, 03, min 4, 4. Nah, yang kedua, perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ada dua, yaitu perkalian matriks dengan skalar. Yang pertama, contohnya, diketahui matriks P-nya seperti ini, Q-nya seperti ini. Tentukan 2P plus 5Q. Jadi, perkalian matriks dengan skalar itu, matriks dengan angka di depan. Nah, berarti ini, 2P plus 5Q. Kita cari dulu yang 2P-nya. 2 dikali matriks P-nya ini kan 3, 2, min 1, 4. Ditambah 5Q. 5 dikali matriks Q. Nah, berarti ini tinggal kalikan 2 kali 3, 2 kali min 1, 2 kali 2, 2 kali 4. Didapat ini kan 6 min 2, 4, 8. Terus yang ini 5 kali 4, 5 kali min 6, 5 kali 5, 5 kali 0. Didapat 20 min 30, 25 sama 0. Nah, baru dari sini kita jumlahkan. Sama kayak tadi, posisinya yang seletak. 6 ditambah 20, min 2 ditambah min 30, 4 ditambah 25, 8 ditambah 0. Sehingga hasilnya 26, 29, min 32, 0. Nah, yang B, perkalian matriks dengan matriks. Nah, syarat perkaliannya. Yang pertama, kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Nah, yang kedua, matriks baru atau hasilnya berordo baris matriks pertama dikali kolom matriks kedua. Nah, ini ada rumusnya nih di sini. Ini maksudnya matriks pertama, ini matriks kedua. Nah, di sini syarat yang pertama, kolom matriks pertama, jadi ini baris, ini kolom tadi kan, baris kali kolom, baris kali kolom. Kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua, itu syaratnya, dia harus sama. Nah, sehingga matriks barunya nanti hasilnya akan berordo baris matriks pertama sama dengan kolom matriks kedua. Jadi ini sama-sama hilang, berarti tinggal AB M kali P. Ya. Langsung ke contoh soalnya. Diketahui matriks A, B, C, D. Tentukan A kali B, B kali A, yang C AB kali C, A kali BC, yang E A kali B plus D, yang F AB plus AD, yang G AB transpose, yang H A transpose kali B transpose. Nah, kalau untuk yang ini berarti AB kali C, berarti kalian harus cari terlebih dahulu A kali B-nya, baru nanti hasilnya dikalikan dengan matriks C. Nah, yang D juga sama. Kalian cari dulu matriks B kali C-nya, nanti baru matriks A dikali sama hasil B kali C. Nah, kalau yang E, kalian cari dulu B plus D-nya. Baru nanti tinggal dikalikan A dikali hasil dari B plus D. Kalau yang ini tadi A kali B ditambah A kali D. Berarti cari masing-masing dulu, baru nanti hasilnya ditambah. Nah, kalau yang G, kita cari dulu tadi A kali B-nya. Kemudian nanti hasilnya kita transposkan atau kita ubah. Nah, yang H kita ubah dulu menjadi transpose, kemudian dikalikan. Kita jawab yang bagian A. Nah, di situ ada AB. Nah, di sini kita harus menyamakan ordonya terlebih dahulu. Kalau dia tidak sama, berarti dia tidak bisa dioperasikan.
Nah, A kali B, matriks A-nya mana ini? Matriks A berordo berapa barisnya? Barisnya 1, 2, kolomnya 2, berarti 2 kali 2. Terus matriks B-nya 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Ini garisnya kegeser nih ya. Ini harusnya 2 sama 2 di sini ya. Karena sama, berarti nanti hasilnya AB 2 dikali 3. Nah, sehingga nanti ini dikalikan seperti ini. Cara mengalikannya, baris pertama dengan kolom pertama. Nah, kemudian 5 dikali 2, di sini 5 kali 2, ditambah, selalu ditambah ya, ditambah 3 kali 1. Selanjutnya, masih baris pertama, tapi dengan kolom kedua. Posisinya masih baris pertama, tapi kolom kedua di sini ya. Nah, berarti 5 dikali 3 ditambah 3 dikali, ditambah 3 dikali 0. Ya. Kemudian masih baris pertama, tapi dengan kolom ketiga. Nah, berarti 5 dikali 4 ditambah, taruhnya di sini, ditambah 3 dikali 2. Bisa untuk baris pertama ya, ini masih baris pertama. Nah, sekarang baris kedua dengan kolom pertama. Ini. Berarti 5 dikali 2, 2 dikali 2, nih ya, 2 dikali 2, ditambah min 4 kali 1. Nah, selanjutnya masih baris kedua, tapi dengan kolom kedua. Nih. Berarti 2 dikali 3, ini 2 dikali 3 ditambah min 4 dikali 0. Bisa, selanjutnya masih baris kedua, tapi dengan kolom ketiga. Ini. Berarti 2 dikali 4, min 4 dikali 2. Nih, terus sini, 2 kali 4 ditambah min 4 kali 2. Bisa ya? Nah, selanjutnya sama dengan 5 kali 2, 10, 3 kali 1, 3, 10, tambah 3, 13. 5 kali 3, 15, 3 kali 0, 0, 15, tambah 0, 15. 5 kali 4, 20, ditambah 3 kali 2, 6. 20 tambah 6, 26. 2 kali 2, 4. Min 4 kali 1, min 4. 4 ditambah min 4, yaitu 0. 2 kali 3, 6. Min 4 kali 0, 0. 6 tambah 0, 6. 6. 2 kali 4, 8. Ditambah min 4 kali 2, min 8. 8 ditambah min 8, yaitu 0. Jadi, matriks AB, A kali B, yaitu hasilnya 13, 0, 15, 6, 26, 0. Bisa. Nah, selanjutnya untuk yang B,
Yang B, yaitu tadi B kali A. Nah, matriks B-nya di situ barisnya 2, barisnya 2, kolomnya 3. Nah, terus A-nya 2 kali 2. Sehingga, nah di sini dia tidak sama. Kolom matriks pertama tidak sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, kalau dia tidak sama, berarti tidak bisa dioperasikan. Ya, tidak bisa dikalikan. Oke, lanjut yang C ya. Tadi A kali B dikalikan C. Nah, ini kan di dalam kurung AB-nya. Berarti kita cari terlebih dahulu A kali B-nya. Baru nanti hasil AB kita kalikan dengan C. Nah, tadi matriks AB-nya sebelumnya kita udah nyari. Yaitu hasilnya ini kan. 13, 0, 15, 6, 26, 0. Sehingga ini sama nih ya. 2 kali matriks AB-nya 2 kali 3. Matriks C-nya 3 kali 2. Ini sama-sama 3. Ini kegeser. Maaf. Jadinya nanti hasilnya AB kali C, ordonya 2 kali 2. Nah, ini kita operasikan. Nah, tadi matriks C-nya ini kan. Matriks AB-nya ini udah didapat. Nah, matriks C-nya dari soalnya yang ini. Nah, berarti kita kalikan. Pertama, baris pertama. Ibu kasih warna merah. Baris pertama, tapi dengan kolom pertama. Ini ya. Berarti 13 dikali 1, ini 13 kali 1, ditambah 15 kali 2, ditambah 26 dikali 4. Oke, selanjutnya Ibu ganti warna biru. Masih baris pertama, tapi dengan kolom ke-2. Dan kita kalikan 13 kali min 2, taruh sini, kan masih baris pertama. 13 kali min 2, kemudian 15 kali min 3, ditambah 26 kali min 1. Bisa? Oke, ini Ibu hapus dulu. Takut nanti kebanyakan jadinya bingung. Nah, sekarang baris kedua dengan kolom pertama. Nah, berarti 0 dikali min 1 ditambah 6 kali 2 ditambah 0 kali 4. Selanjutnya, masih baris kedua dengan kolom kedua. Yaitu 0 kali 2, 0 kali 2, ditambah 6 kali 3, ditambah 0 kali min 1. Taruh sini. Nah, berarti hasilnya 13 kali 1, 13, 15 kali 2, 30, 26 kali 4, 104. Kita jumlahkan hasilnya 147. 0 kali 1, 0, 6 kali 2, 12, 0 kali 4, yaitu 0, kita jumlahkan hasilnya 12. Nah, selanjutnya 13 kali min 2, min 26, 15 kali 3, 45, 26 kali min 1, min 26, kita jumlahkan hasilnya min 7, 0 dikali min 2, 0, 6 kali 3, 18, 0 dikali min 1, 0, kita jumlahkan hasilnya 18. Sehingga matriks AB kali C yaitu 147, min 7, 12, 18. Sekarang lanjut bagian yang D.
Nah, yang D, A, kalau tadi kan yang C, AB dikali C. Sekarang kebalikannya A kali BC. Sehingga kita cari terlebih dahulu matriks B kali C-nya. Setelah itu nanti matriks A baru kita kalikan dengan hasil kali B kali C. Nah, kita cari dulu B kali C-nya. Nah, dilihat dari soalnya, matriks B-nya ini kan, yaitu berorder 2 kali 3. Matriks C-nya 3 kali 2. Nah, ternyata ini udah sama nih, 3 sama 3. Berarti nanti hasilnya B kali C berorder 2 kali 2. Nah, ini kita kalikan ya tadi. Berarti, kita ganti deh pakai kotak. 2 kali, 2, 3, 4, baris pertama dengan kolom pertama. Baris pertama dengan kolom pertama, sehingga 2 kali 1, terus ini, terus 3 dikali 2, ditambah 4 dikali 4. Selanjutnya, baris pertama tapi dengan kolom kedua. Sehingga 2 dikali min 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 4 kali min 1. Selanjutnya, sekarang kolom baris kedua tapi dengan kolom pertama. Berarti 1 kali 1 ditambah 0 kali 2 ditambah 2 kali 4. Nah, selanjutnya masih baris kedua tapi dengan kolom kedua. Berarti 1 kali min 2, 0 dikali 3, ditambah 2 kali min 1. Terus ini. Sehingga didapat, nanti kalian jumlahkan, hasilnya B, matriks B kali C, yaitu berorder 2 kali 2, 24, 1, 9, min 4. Nah, baru nanti matriks A dikalikan sama hasil tadi ini, B kali C. Oke, kita hapus. Oke. Nah, matriks A-nya tadi berorder 2 kali 2, baris 2, kolom 2. B kali C-nya 2 kali 2. Ini udah sama-sama 2 ya. Kolom baris pertama, kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Nih. Sehingga nanti hasilnya matriks A kali BC, ordonya 2 kali 2. Nih. Nah, ini kita kalikan sama kayak tadi. 5 dikali 24 ditambah 3 kali 9. Masih baris pertama dengan kolom kedua. 5 kali 1 ditambah 3 kali min 4. Nah, selanjutnya tadi sekarang baris kedua. 2 kali 2, 4 ditambah min 4 kali 9. Terus masih baris kedua tapi dengan kolom kedua. 2 kali 1 ditambah min 4 kali min 4. Nah, oke, di sini berarti nanti ketemu A kali B-nya 147, 12, 7, 18. Sehingga berlaku sifat komutatif AB kali C sama dengan A dikali BC. Nah, di sini silahkan kalian coba sendiri contoh bagian E, F, G, dan H-nya. Kalau tidak ada yang dimengerti, bisa tanyakan ke Ibu. Sampai di sini ditanyakan. Nanti masih berlanjut ke matriks bagian kedua ya. Ini belum selesai. Oke, dipelajari, ditonton terus videonya biar
tambah mengerti. Kalau ada yang kurang mengerti, bisa japri ke Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.